Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220606501025 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B angkatan 2022. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kuliah umum yang dibawakan oleh Profesor Sri Hedi Ahimsa Putra tentang paradigma kebudayaan. Sebagai ulangan akhir semester mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang diampu oleh Ibu Siti Junaida, SAG, MPD, MA. Apa itu paradigma dan dari mana istilah itu? Istilah ini dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, seorang ahli filsafat ilmu dan seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan yang sangat terkenal yang menulis buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962, yang berarti struktur revolusi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Dalam buku inilah Thomas Kuhn menggunakan istilah paradigma, dan ada yang disebut pergantian paradigma. Pergantian paradigma inilah yang menurut Thomas Kuhn yang menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di perguruan tinggi atau sebagai mahasiswa yang tujuannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan paradigma-paradigma yang sudah ada menjadi paradigma-paradigma baru, sehingga ilmu pengetahuan bisa berkembang dan pengetahuan kita semakin banyak, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan. Kemudian selanjutnya, kritikan-kritikan tentang buku Thomas Kuhn. Di antaranya yaitu, Thomas Kuhn menggunakan definisi paradigma yang tidak cukup jelas, sehingga para ilmuwan lain bingung, juga tidak konsisten. Kadang-kadang definisinya A dan kadang-kadang definisinya B. Kemudian kita lihat lagi bahwa ketika dia mencoba memperbaiki definisinya dan mencoba mengatakan bahwa ada unsur-unsur yang terdapat pada paradigma, hal tersebut belum lengkap. Jadi, dapat dikatakan konsepsi paradigmanya belum lengkap serta unsur-unsur paradigma yang ditawarkan belum seluruhnya muncul. Karena itulah perlu ada konsepsi paradigma yang jelas supaya kita tahu apa itu paradigma. Profesor Hedi sendiri mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, paradigma ini adalah kerangka pemikiran yang bersifat abstrak. Ada juga yang menyebutnya kerangka teori ataupun kerangka konseptual yang di dalamnya terdapat elemen-elemen, yaitu konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan unsur-unsurnya tidak berlawanan. Selanjutnya yaitu paradigma kebudayaan. Di sini akan dibahas mengenai kerangka pemikiran tentang kebudayaan. Kerangka pemikiran tersebut berisi pandangan tentang kebudayaan, kemudian pandangan tentang asal kebudayaan, pandangan tentang fungsi kebudayaan, dan pandangan tentang proses kebudayaan. Pertama yaitu pandangan tentang kebudayaan.
Kebudayaan hanya ada pada manusia. Hewan tidak punya kebudayaan dan hanya manusia yang memilikinya. Lantas pertanyaan kita, kalau hewan tidak memiliki kebudayaan, lalu apa bedanya dengan manusia? Pasti banyak yang bilang bahwa perbedaan manusia dengan hewan itu adalah manusia berpikir dan hewan tidak berpikir. Apakah betul hewan tidak punya akal dan tidak berpikir? Yang benar adalah hewan juga punya akal dan berpikir. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain karena mereka punya akal. Menurut pandangan Ernst Cassirer dalam buku An Essay on Man, yang membedakan manusia dengan hewan adalah kemampuan kita menggunakan dan menciptakan simbol. Simbol itu bukan hanya simbol Pancasila ataupun simbol universitas, tetapi hal itu adalah pengertian yang paling sempit. Nah, karena manusia itu dapat menciptakan dan menggunakan simbol, maka manusia disebut animal simbolicum. Selanjutnya, apa itu simbol? Para ahli antropologi, termasuk para ahli filsafat, mengungkapkan bahwa simbol itu adalah segala sesuatu yang dimaknai dan segala sesuatu yang kita beri makna. Uang adalah contoh simbol yang konkret, karena uang hanya selembar kertas yang memiliki gambar yang berbeda-beda. Tetapi kita beri makna sedemikian rupa sehingga kita bisa tukarkan dengan banyak barang-barang. Uang adalah simbol penting di kehidupan kita. Simbol penting lainnya seperti bahasa. Tanpa bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi. Tanpa bahasa, tidak akan terjadi interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan ada relasi sosial. Dan tanpa relasi sosial, juga tidak akan terjadi kehidupan sosial. Dan tanpa kehidupan sosial, tidak akan ada yang namanya kebudayaan sosial. Nah, itulah mengapa bahasa merupakan simbol yang penting. Jadi, kebudayaan itu merupakan hasil dari kehidupan sosial. Wujud kebudayaan itu sendiri ada 4. Pertama adalah material. Material itu seperti HP, rumah, motor, laptop. Nah, itu merupakan wujud kebudayaan fisik. Kemudian wujud perilaku, seperti makan, minum, diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu wujud lisan, seperti uraian, tuturan, dan nyanyian. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wujud gagasan, seperti pengetahuan dan nilai-nilai. Pak Hedi sendiri mendefinisikan kebudayaan sebagai perangkat simbol yang diperoleh manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengannya. Simbol-simbol dapat berupa pengetahuan, kelisanan, perilaku, dan dunia fisik. Ciri-ciri wujud kebudayaan. Terdapat 4 ciri kebudayaan. Yang pertama wujud fisik, dapat dilihat, dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Kedua wujud perilaku, dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Yang ketiga wujud lisan, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tetapi dapat didengar. Terakhir yaitu wujud gagasan, yaitu tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan tidak dapat didengar. Nah, keempat aspek tersebut saling berhubungan, dan yang paling penting adalah aspek kelisanan. Jadi, kebudayaan merupakan perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain yang membentuk sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem simbol. Kebudayaan juga terdiri dari unsur-unsur simbolik, dan unsur-unsur simbolik ini dapat dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil menjadi item, dan item dapat dipecah lagi menjadi traits, dan seterusnya.
kebudayaan terkait satu sama lain secara fungsional. Misalnya, agama terhubung dengan politik, terhubung dengan ekonomi, dan terhubung dengan seni. Seni terhubung dengan agama, dengan politik, dan dengan ekonomi. Jadi, unsur-unsur kebudayaan itu terintegrasi membentuk kesatuan secara fungsional. Selanjutnya adalah asal kebudayaan. Pandangan tentang asal kebudayaan adalah yang pertama, kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial. Yang kedua, kebudayaan sudah ada sebelum individu hadir. Nah, kapan kebudayaan itu muncul? Hal tersebut diperoleh dengan adanya kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Bagi individu sendiri, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan interaksinya terhadap lingkungan. Kebudayaan adalah hasil proses adaptasi yang digunakan untuk beradaptasi dan dapat berubah dalam proses adaptasi tersebut. Bagi masyarakat, kebudayaan berasal dari proses adaptasi dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu fungsi kebudayaan. Kebudayaan berfungsi sebagai pelestarian kehidupan manusia, dan tanpa kebudayaan, manusia dapat punah seperti makhluk hidup lainnya. Berkat adanya kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup dan meneruskan spesiesnya. Pandangan tentang proses kebudayaan. Di sini ada 3 proses, yaitu inovasi, difusi, dan evolusi. Proses adaptasi inovasi adalah perubahan unsur kebudayaan. Inovasi bersumber pada individu dan kelompok kecil, kemudian disebarkan pada proses difusi kebudayaan. Dan kemudian terjadilah perubahan kebudayaan atau evolusi kebudayaan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kuliah umum yang dibawakan oleh Profesor Sri Hedi Ahimsa Putra tentang paradigma kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.